kita memulai mata pelajaran hari ini, marilah kita membaca doa. Doa dimulai. Amin. Doa selesai. Ya, Ibu absen dulu ya. Siti Nurhaini, hadir Bu Guru. Milda Yani, hadir Bu Guru. Satriani, hadir Bu. Rizky, Hadir Bu Guru. semuanya hadir ya. Ya Bu. Ya, sebelum kita lanjut pembelajaran, kita menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Siapa yang bisa pimpin temannya? Ayo, siapa yang bisa? Mirdayani Bu Guru. Ya, Mirdayani, silakan maju ke depan. Baik teman-teman, kita akan menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. 1, 2, 3. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Tepuk tangan teman-teman ya. Baik, Ibu ingin bertanya, siapa yang masih ingat pembelajaran minggu lalu? Ayo, siapa? Saya. Ya, Milda, silakan. Pemerintahan desa dan kecamatan, Bu. Ya, betul sekali. Tepuk tangan untuk temannya Milda. Karena kemarin kita telah mempelajari pemerintahan desa dan kecamatan, maka hari ini kita akan mempelajari pemerintahan kabupaten, kota, dan provinsi. Baik, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu untuk mengetahui lembaga kabupaten, kota, dan provinsi. Yang kedua yaitu untuk mengetahui fungsi dari lembaga kabupaten, kota, dan provinsi. Kemudian yang ketiga yaitu untuk mengetahui struktur organisasi kabupaten, kota, dan provinsi. Jadi hari ini materi kita adalah sistem pemerintahan kabupaten, kota, dan provinsi. Ada yang tahu apa itu pemerintahan daerah? Tidak tahu ya. Jadi pemerintahan daerah itu adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan pembagian tugas
Tidak dulu. Ya, betul sekali. Kita lanjut pada halaman 44 ya. Di situ ada gambar struktur pemerintahan kabupaten. Sudah lihat semuanya? Sudah, Bu. Ya, di situ strukturnya bupati dan wakil bupati sejajar dengan DPRD. Kemudian di bawahnya sekretaris daerah dan sekretaris DPRD. Kemudian di bawahnya dinas-dinas, badan-badan, kantor, asisten pemerintahan, asisten pembangunan, asisten administrasi, kecamatan, desa atau kabupaten. Kemudian lanjut ke halaman 45. Struktur organisasi kota. Sudah lihat semuanya? Sudah, Bu. Jadi struktur organisasi kota dengan struktur organisasi kabupaten hampir sama ya. Yang membedakannya di sini yaitu asisten pemerintahan. Kalau kota itu asisten pemerintahannya bagian hukum dan HAM. Kemudian yang kedua bagian pemerintah dan Okda. Kemudian asisten administrasi bagian organisasi dan bagian umum. Anak-anakku, kita lanjut ke halaman 56. Ada yang tahu lembaga-lembaga pemerintahan provinsi? Coba sebutkan. Daerah. Ya, betul sekali. Apa lagi? Provinsi. Sekretariat daerah provinsi. Ya, apa lagi? Perangkat daerah provinsi lainnya. Ya, betul sekali. Tepuk tangan semuanya. Kita lanjut ke halaman 58 ya. Ya, Bu. Di situ ada struktur organisasi pemerintah provinsi. Strukturnya sama dengan kabupaten atau kota. Yang membedakannya di situ adalah pembantu gubernur. Di sini ada 4 pembantu gubernur. Yang pertama kepala bidang pemerintah dan Okda, yang kedua kepala bidang hukum dan HAM, yang ketiga kepala bidang organisasi, yang keempat kepala bidang umum. Sudah tahu semuanya tentang sistem pemerintahan kabupaten, kota, dan provinsi? Iya, Bu. Baik, kita lanjut ke video ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang sistem pemerintahan kabupaten, kota, dan provinsi. Standar kompetensi pembelajaran kita hari ini yaitu memahami sistem pemerintahan kabupaten, kota, dan provinsi. Kompetensi dasarnya yaitu mengenal lembaga-lembaga dalam susunan pemerintahan kabupaten, kota, dan provinsi. Kita lanjut ke materi ya. Jadi, pemerintahan daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya. Adapun yang termasuk pemerintahan daerah yaitu kabupaten, kota, dan provinsi. Kabupaten adalah pembagian wilayah administratif. Kota adalah pusat permukiman dan kegiatan penduduk yang mempunyai batas wilayah administratif. Dan provinsi adalah suatu satuan teritorial. Selanjutnya, fungsi lembaga pemerintahan kabupaten atau kota. Yang termasuk lembaga pemerintahan kabupaten atau kota yaitu pertama bupati atau wali kota, kedua DPRD kabupaten. Fungsi dari lembaga pemerintahan provinsi. Yang termasuk dari lembaga pemerintahan provinsi yaitu kepala daerah. Kepala daerah memiliki tugas pokok dari gubernur. Kita bisa lihat tampilan pada layar. Di sini ada beberapa tugas pokoknya. DPRD provinsi memiliki tugas dan wewenang, yaitu membuat perda bersama gubernur, membahas dan menyetujui rancangan APBD bersama gubernur, dan mengawasi pelaksanaan perda dan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya yaitu gambar struktur lembaga di kabupaten. Kita bisa lihat pada layar. Kemudian yang kedua yaitu
gambar struktur lembaga di kota. Kita bisa lihat pada tampilan layar, di sini ada struktur lembaga di kota. Kemudian yang ketiga yaitu gambar struktur lembaga provinsi. Kita bisa lihat pada layar. Baiklah, itulah tadi. Baik anak-anakku, karena semuanya sudah paham mengenai sistem pemerintahan provinsi, kabupaten, dan kota, Ibu akan membagi menjadi 2 kelompok. Ini kelompok 1 ya, Siti Nurhaini dengan Satriani. Kelompok 2, Rizky dengan Mirdayani. Buka bukunya halaman 54 sampai 55. Sudah lihat semuanya? Sudah. Jadi kelompok 1 itu menjawab pertanyaan nomor, tandai ya, nomor 1, 2, dan 7. Kelompok 2 yaitu menjawab pertanyaan nomor 8 dan 9. Ibu beri waktu selama 2 menit ya. Dimulai dari sekarang. Sudah selesai? Sudah, Bu. Ya, kelompok 1 coba bacakan jawabannya. Nama provinsi itu Sulawesi Selatan. Ibu kota provinsi Makassar. Lalu daerah Akimahiri, Pakadena. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 2 sudah selesai? Sudah. Ya, silakan jawab. 8. Tarian daerah. Tarian Pakuru Sumange, Patenung, dan Bosara. 9. Makanan khas. Coto Makassar, Saraba, Sup Kodro, dan Paling Basah. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Baik anak-anakku, Ibu akan berikan evaluasi untuk hari ini. Sudah lihat semuanya soal yang Ibu bagikan? Sudah, Bu. Jawabannya ditulis di kertas ini ya. Kemudian dikumpul. Ibu berwaktu 5 menit. Dimulai dari sekarang. Sudah, Bu. Sudah semuanya? Sudah. Ya, silakan kumpul. Baik anak-anakku, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu akan menyimpulkan. Jadi pemerintahan daerah yaitu urusan pemerintahan daerah berdasarkan otonomi daerah dan prinsip otonomi seluas-luasnya. Kemudian yang termasuk dari pemerintahan daerah ada 3. Siapa yang tahu? Apa yang pertama? Kabupaten. Yang kedua? Kota. Yang ketiga? Provinsi. Ya, betul sekali. Tepuk tangan semuanya.